Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa ya rabbi bil ikhlasi khalis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallasat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah iradahnya lah hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan yang sangat mulia, yaitu tholabul ilmi. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik ya, di sini tahlilun nusus. Ya, lagi-lagi kalau bagi orang PBA sudah biasa, tetapi bagi teman-teman di luar PBA ini justru jadi kebanggaan dan keistimewaan. Kalau orang bahasa Arab bisa baca bahasa Arab nggak aneh gitu ya. Tapi kalau orang matematika bisa baca bahasa Arab itu luar biasa. Orang MPI bisa baca bahkan analisis bahasa Arab itu yang luar biasa. Ya kalau orang PBA jago berbicara bahasa Arab, ya udah lumrahnya gitu, udah apa, jangan ditanya lagi gitu ya. Tapi kalau justru di luar PBA teman-teman ya, yang di luar PBA tetapi baca kitabnya, baca qiraahnya, muhadasahnya bisa jalan, itu saya kira yang luar biasa. Nah, di sini kita belajar analisis teks ya. Kalau analisis teks kita bisa mengambil pertama makna kosakata, kemudian gaya bahasa, kemudian fikroh, ide pokok secara umumnya. Coba sebelum saya baca, siapa yang mau baca dulu lah, Anda baca, pahami sesuai hawa nafsu Anda ya, seperti itu. Akang sana mana? Muhammad Hasan Randi, Jurusan PBA semester 2. Oh iya terima. Coba mau nyoba baca? Silakan. Sampai sampai koma lah ya, koma 2 koma lah udah. Al-mu'amalatu fil Islam. Sama artinya silakan. Apa jangan takut salah ya. Transaksi Boleh silakan. Terus atau lam ya'mur al-muslimu al-muslimah ayu addiyal faraidu fahasbu bal amruhu kadzalika ayyuhsina muamalatahu ma'an nasi. artinya? Arti bebas boleh. Islam tidak menyuruh atau memerintahkan seorang muslim untuk menunaikan kewajibannya saja, tapi atau bahkan dianjurkan untuk memperbaiki muamalah ini interaksi sesama manusia. Aslinya orang mana kan? Ciamis. Nah, sudah bagus bacanya, hanya mungkin ada sedikit saja ya. Coba kita samakan ya persepsi kita. Al-mu'amalatu fil Islam, ya, muamalah dalam Islam. Ya, kita kan muamalah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari dalam bahasa Indonesia ya. Muamalah di sini adalah berinteraksi, ya, muamalah itu. Kalau transaksi mungkin lebih ke arahnya ke jual beli ya, tapi di sini berinteraksi ya, bersosialisasi, berinteraksi ya. Lam ya'mur al-islamu, Islam tidak memerintahkan al-muslima kepada seorang muslim ayu adiya untuk menunaikan al-faraido
fardu fahasbu saja. Bal tetapi amarohu Islam telah memerintahkan seorang muslim kadzalika seperti halnya itu ayyuhsina untuk memperbaiki muamalatahu interaksinya ma'an nasi dengan sesama manusia. Ya, tadi kalau terjemahnya semester 2 wajar lah ya seperti itu ya. Jadi sudah bagus tapi bacanya sebagian besar betul ya. Nah, lam ya'mur al-islamu ya, dibaca atau Islam dari bentuknya, segatnya apa Islam? Segatnya apa Islam? Masdar. Dari fi'il madhi apa? Aslama yuslimu islaman. Ya. Coba ditasrif. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun walaka aslim muslamun. Nah, ya. Coba itu kan fi'il muta'addi ya. Kalau assalamu artinya perdamaian. Kalau aslama artinya misalkan kharaja keluar. Kalau ahroja, nah ini juga assalamu perdamaian. Kalau aslama mendamaikan. Jadi Islam itu adalah mendamaikan. Ya. Muslim adalah orang yang senantiasa mendamaikan. Maka ketika kita mengaku agama Islam harus menjadi agama yang senantiasa mendamaikan. Kalau kita mengaku sebagai seorang Muslim maka senantiasa kita harus menjadi orang yang selalu mendamaikan, bukan justru sebaliknya. Jadi provokator ya, jadi kompor ya, yang suka memperkeruh suasana. Maka ketika kita menjelaskan Islam, kita lihat dari makna leksikalnya. Ya. Assalamu itu kedamaian. Kalau aslama itu mendamaikan. Muslim ya orang yang suka mendamaikan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim itu adalah dia orang yang muslim lainnya merasa aman dari perkataan dan perbuatannya. Min lisanihi wa yadihi. Islam. Jadi Islam dengan muslimun itu satu akar kata ya. Ayu adiya al faraid. Faraid mufrad jama'. Jama' ya. Mufradnya apa? Fardun faraid. Ya. Fahasbu. Nah, ya ini kita uslub bisa menggunakan fahasbu. Ya, Anda kan mungkin seseringnya pakai fakot ya. Saja itu pakai fakot. Padahal selain fakot ada fahasbu. Ya. Mahasiswa bukan hanya belajar di kelas saja. Nah, bisa pakai fahasbu. Apa coba Anda, Pak? Mahasiswa itu bukan hanya belajar di kelas saja, pakai fahasbu ya. Ini usulubnya. Nah ya, la yata'allamu at-talibu fil fasli fahasbu. Ya. Aku tidak hanya mencintai kamu saja. Apa bahasa Arabnya? Kamu atau playboy ya. Ana apa? Diki apa? Saya tidak hanya mencintai kamu. Ternyata ini. Paham. Apa? Ana la uhibbuki fahasbu. Atau la uhibbuki fahasbu. Saya adalah orang setia, setiap tikungan ada. Kekasih saya satu di Bandung, satu di mana. Nah itu pakai fahas. Seperti itu. Kang Pepen ya? Ya coba apa pen contohnya lagi fahas. Apa contohnya? Apa? Saya atau apa?
Ya, la akro al-kitaba fahasbu. Ya, saya tidak hanya membaca buku saja. Bal misalkan akro'u tetapi saya membaca apalagi selain buku yang dibaca. WA. Bal akro'u al-wasail al-hadithah. Ya, tetapi saya membaca media-media modern ya, ada WhatsApp, ada apa namanya Instagram ya, dan seterusnya. Nah itu ya, itu kita tahlilun nusus itu seperti itu. Kita bisa membongkar maknanya, bisa membongkar uslubnya ya, seperti itu. Bal berarti fahasbu dengan bal ya kesananya ya. Misalkan tadi ketika mahasiswa itu bukan hanya belajar di kelas tetapi, nah ya tetapinya pakai bal, jangan lakin ya kalau fahasbu dalam konteks ini. Bal amarohu ya, tetapi Islam memerintahkan untuk kita memperbaiki muamalah kita, muamalah manusia dengan manusia yang lainnya. An-nas ya, coba nas mufrad jamak. Jamak, kalau nas jamak mufradnya apa? Insan ya, ya mungkin boleh ya, nas itu jamak dari insan ya. Insan an-nas. Insan dengan nas itu dari kata nasia. Apa artinya nasia? Nisyan lupa. Manusia itu suka lupa. Betul apa betul? Lupa sudah dihianati, balikan lagi. Lupa sudah dicampakkan, masih saja diterima. Ya itu ya, karena kita itu suka lupa. Ya, seperti itu. Sumyal insanu linisyanihi. Manusia itu disebut insan linisyan karena suka lupa. Wa sumyal qalbu bi annahu yataqallab. Kalau hati diberi nama qalbun karena yataqallab. Apa yataqallab itu? Ya dinamis lah ya. Dinamis itu sekarang benci, besok cinta. Sekarang cinta, besok benci ya, seperti itu. Itu sifatnya hati ya, taqallab. Ya, maksudnya jadi bahwa Islam itu tidak hanya kita merintah sholat saja, tidak hanya memerintahkan zakat saja, tidak hanya memerintahkan ibadah haji saja, tetapi apa? Kita harus memperbaiki kualitas interaksi kita dengan sesama manusia. Ya. Hatta ja'ala, sehingga Islam menjadikan al-miqyasa ukuran alladzi yuqasu bihil muslimu, yang digunakan untuk mengukur seorang muslim. Huwa adalah muamalatuhu, interaksinya. La saumuhu, bukan puasanya. Wala sholatuhu, bukan sholatnya. Faman hasunat, barang siapa yang bagus muamalatuhu, interaksinya, dalla, maka menunjukkan zalika, hal tersebut, ala husni islamihi, terhadap kualitas keislamannya. Wa illa, kalau tidak begitu, fal yuraji al mar'u nafsahu, maka hendaklah seseorang berintrospeksi kepada dirinya sendiri. Coba neng kita sana mana hebat deh. Najwa, Najwa. Silakan neng Najwa baca. Sehingga Islam menjadikan ukuran al-ladzi yuqasu bihil muslimu, yang digunakan untuk mengukur seorang muslim, huwa muamalatuhu, yaitu interaksinya, la shaumuhu, bukan puasanya, wala sholatuhu, dan bukan sholatnya,
Paman hasunat muamalatuhu fa'il. maka barang siapa yang baik interaksinya adalah maka menunjukkan zalika hal tersebut adalah Islamihi idofat. terhadap kualitas keislamannya. Kalau tidak begitu Kalau tidak begitu yuroji, yuroji maka hendaklah fal yuroji almar'u nafsahu, maka hendaklah berintrospeksi pada dirinya sendiri. Bacanya sudah bagus-bagus ya. Ini karena sering latihan sama Kang Oman ya. Jadi sudah bagus baca-baca. Nah tadi ya, bahkan Islam menjadikan ukurannya itu bukan sepuasanya sholatnya. Tuh hilap deh, sana ini teh. Hah? Randi, panggilannya Randi. Ya panggilannya apa? Randi ya. Kang Randi puasana Senin Kemis ya. Kemudian sholatna sok sholat tahajud selain sholat fardu teh. Tapi tara bebersih, misalkan contoh ini Pak ya. Tapi tara bebersih ya, tidak peduli orang lain bebersih, udah aja di kamar. Nah maka itu dipertanyakan muslimnya, karena ukurannya la saumuhu wala sholatuhu, bukan hanya sholat dan puasanya dalam perspektif ini ya, dalam perspektif muamalah, tetapi muamalatuhu ya seperti itu. Apakah peka terhadap lingkungan, kemudian adab, sopan kepada guru, sopan kepada kakak tingkat ya. Nah itu ukuran Islam sholat itu la shomu la sholatu, maksudnya bukan hanya puasa dan sholatnya saja, tepaduli puasana Senin Kemis ya, atau tahajudna taraka kantun tapi tewawu jeung jelema ya, jalmi keresek gitu, tewawu jeung jelema misalkan jeung jin we ngobrol teh misalkan tidak mau berinteraksi. Nah itu tidak dikehendaki seperti itu. Min ma'anin nasihati, dari sebagian makna nasihat li'amatil muslimina, bagi seluruh umat Islam ya, li'amatil muslimina, pada umat ya, semua umat Islam, ayyubayyinal muslimu, seorang muslim harus menjelaskan li akhihi al muslimi, kepada saudaranya yang muslim, ma yanfa'uhu, sesuatu yang bermanfaat baginya, wa yunabbihuhu, dan mengingatkannya, ala ma yadurruhu, terhadap sesuatu yang berbahaya baginya. Tok sakitu heula dah. Catatan PPN sana mana? Jejen, oh iya jejen. Jejen itu semester? Oh 4-nya, kelas 6 jejen deh. Kelas B, oh iya. PPN semester 2. Benar. Kita pernah kajian kan ku abi kan? Acaranya betul, makanya asa wajahnya asli gitu ya, asa makhluk langka gitu ya. Tacan pernah ke, kalau Diki pernah ya. Ya Jejen sedang kuliahnya dengan Abdi semester 4. Dok Jen baca. Min ma'ani nasihati li'anatil muslimin, dari nasihat umum bagi muslim. Terus ayyubayyinal muslimu, seorang muslim menjelaskan li akhihi,
pada saudaranya al muslimi yang muslim, ma yanfa'uhu sesuatu yang bermanfaat baginya, wa yunabbi'uhu dan memperingatkannya alama yaduruhu sesuatu yang membahayakan baginya. Jadi dorro yadurru itu membahayakan, ya. Min adrori tadkhin, bahaya merokok. Karena rokok itu berbahaya, maka kita bakar saja rokok. Ada satu persatu. Ya, bisa ngarokok mah penyakitnya paru-paru, setara ngarokok mah rupa-rupa. Ya baik. Ma yanfa'uhu wa ma yadurru. Min ma'ani jama dari makna ma'ani. Jadi ada sebuah nasihat bagi seluruh umat Islam, bahwasanya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya harus saling mengingatkan antara atau tentang sesuatu yang bermanfaat dan memperingatkan dari hal-hal yang berbahaya. Jadi ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu, ya. Jadi berbahaya itu dorro yadurru. Kalau min adrori tadkhin dari bahaya merokok, ya. Min adrori kaslan bahaya malas misalkan, ya. Nah dororun adrorun. Wa ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Wa ayyuhibba dan dia harus mencintai lahu kepada muslim ma terhadap sesuatu yuhibbu li nafsihi yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Wa ayyukriha lahu ma yukrihu li nafsihi dan membenci sesuatu yang dibenci oleh dirinya sendiri. Wa min dzalika dan dari hal itu alla yaghusyahu, dia tidak boleh menipu kepada muslim yang lainnya fil muamalati dalam berinteraksi, wal bai'i dan dalam menjual, wasyira'i dan dalam hal membeli. Nah, eta catatan jajan saha eta? Ajis, Pak. Hah? Haji semester sama Jis? 4, Pak. Oh, 4 kelas naon Jis teh? Kelas C. Oh, kelas C. Iya. Sok. Wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi dan agar mencintai kepada sesuatu ma yuhibbu. Atau gini aja lah terjemahnya ya, agar mencintai sesuatu seperti mencintai dirinya sendiri. Terus Dan ayyuk rihalahu yukrihalahu ma yakrahu li nafsihi dan agar membenci apa yang dia benci pada apa yang dirinya benci. Terus Wa min dzalika illa biwassahu. Terus ala yuwassahu fil muamalati wal bai'i wasyara'i. Dan daripada itu agar yuwassahu menipu, jangan menipu fil muamalati dalam berinteraksi, wal bai'i dan menjual, wasyara'i dan membeli. Baik. Ya, kemudian ya dia harus mencintai, misalkan ya Anda ke teman Anda itu ya harus seperti kepada diri sendiri. Baik itu yang Anda cintai, kemudian apa yang Anda benci atau yang tidak disukai, ya. Nah, kemudian tidak boleh menipu dalam berinteraksi, wal bai'i dan jual, wasyira'i dan jual beli, yaitu ya etika muamalah itu tidak menipu. Punten abdi mah mola kebobogohan pada fokus belajar. Isuna dibonceng ku batur. Nah, itu apakah itu termasuk berbohong? Saya berbohong teman nolak secara halus ya.
ya itu mending ya. Abi mah alhamdulillah can pernah ditolak, dan can pernah nembak. Ya kalau ada orang yang berinteraksi sekalipun dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak itu lebih baik daripada orang yang tidak mau berinteraksi karena takut disakiti. Ya itu ya. Jadi kan ada orang ya, aduh, saya mah gak mau bergaul. Pasti kalau bergaul itu bakal ada luka, ada kekecewaan, ada pengkhianatan, ada yang menyalip di tikungan, ada pagar makan tanaman, ya seperti itu. Nah, kita tetap harus berinteraksi. Sekalipun dalam interaksi kita ya ada gesekan, ada percekcokan, ada konflik ya. Karena fitrah kita adalah makhlukun ijtima'iyun, sebagai makhluk sosial, yartabitu ba'dun ma'a ba'din, yang mana yang satu memiliki hubungan dengan yang lainnya. Upayakan, bahkan harus kita hindari adalah penipuan dalam berinteraksi, penipuan dalam menjual. Ya, contoh kalau Anda jadi tukang dagang, si kilo Anda ditambahan berat beban ya, sehingga bisa lebih berat. Kemudian dalam membeli Anda darmaji, tahu darmaji? Ya, dahar 5 ngaku hiji ya, seperti itu. Nah itu tidak boleh ya. Allah yagusyahu fil muamalah wal bai wasyira ya, seperti itu. Banyak wanita di dunia ini tapi yang cantik hanya kamu ya, itu padahal baru tilu kapokona. Nah itu juga itu penipuan itu ya, seperti itu. Ngakunya single padahal terus gaduh tilu. Nah itu tidak boleh. Allah yagusyahu fil muamalah wal bai wasyira. Jadi muamalah itu tadi artinya apa? Muamalah itu berinteraksi. Berinteraksi itu ya antara seseorang berhubungan dengan orang lain. Coba kalau dilihat dari kaidah bahasa Arab, kan muamalah itu wazan apa? Film apa? Masuk ke wazan apa? Muamalah. Wazan fa'ala ya. Fa'ala itu kan maknanya musyarakah kan? Apa musyarakah itu? Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tidak mungkin dia muamalah itu sorangan. Ya, seperti itu. Yang namanya ngobrol duaan. Ya, kalau seorang pidato, ada nanti lah sanes ngobrol. Nah, itu wazan fa'al. Coba amala ditasdik. Amala yu'amilu mu'amalatan fahuwa mu'amilun wa dzaka mu'amalun amillatu amil mu'amalun mu'amalun ya. Jadi kita orang bahasa memaknai sesuatu itu bisa komprehensif ya. Jadi kita bisa berangkat dari makna leksikal, makna kontekstual, makna gramatikal dan seterusnya ya. Fal muslimu, seorang muslim yuqasu, dia diukur bi husni muamalatihi, dengan muamalahnya atau dengan interaksinya yang baik. Faqad aroda, sesungguhnya faqad aroda Umaru radhiyallahu anhum ya. Sesungguhnya Khalifah Umar telah bermaksud, sesungguhnya Khalifah Umar, semoga Allah meridai mereka, anhu mungkin ya, salah. Faqad arada Umar radhiyallahu anhu godata yaumin. Apa goda itu? Hari esok. Godata yaumin, di esok hari, ayyuwaliya rajulan musliman, untuk menugasi seorang muslim, aminan yang terpercaya, amron salah satu urusan, min umuril muslimina dari urusan-urusan umat Islam. So, majang kadia taling saat namina? Han? Sayyidatu, semester 6 PPA. Ya, coba Neng baca. Fal muslimu yuqasu bi husni muamalatihi.
Umaru fa'il. Umaru radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah bermaksud Umar, semoga Allah merahmati, Meridhoinya. goda Tayaumin. yaumil, di esok hari, ayyuhal ya rajulan musliman, untuk menugasi seorang muslim, aminan amaron min umuril muslimin, yang terpercaya Suatu tugas suatu tugas atau dari urusan min umuril muslimin, dari urusan-urusan umat Islam. Nah, ya. Ini seorang muslim diukur itu dengan dilihat muamalahnya. Nah, ini contoh bukti dulu Khalifah Umar, ya. Dia Khalifah Umar teh kalau sekarang mungkin presiden, ya. Ingin mencari orang yang bisa ditugasi, ya, memegang suatu jabatan dari urusan umat Islam, ya. Jadi ini ceritanya Khalifah Umar sebagai pejabat, sebagai pimpinan, sebagai gubernur atau sebagai presiden, mungkin dia ingin mencari sebuah pimpinan di bawahnya. Kalau gubernur mungkin mencari kepala dinas, ya. Kalau Kapolda mencari Kapolres, ya. Kalau rektor mencari dekan, kalau dekan mencari ketua prodi. Nah, itu kalau Anda nanti jadi misalkan Diki jadi ketua RT misalkan, nyari sekretaris, nyari bendahara, ya seperti itu. Itu Khalifah Umar dulu sempat mau seperti itu. Fasala, lalu Umar bertanya ashabahu, kepada para sahabatnya, ingkana ahaduhum, apabila salah seorang di antara kalian ya'rifu, mengetahui, hadar rajulal muslimal amina, laki-laki muslim yang terpercaya ini. Faqala rajulun, laki-laki, ada seseorang berkata, ana a'rifuhu ya Amirul Mukminin, saya mengetahuinya wahai Amirul Mukminin. Tahu sakitu heula. Ya Neng, yang dari BSA siapa namanya? Irma. Nah, ini semester 4. Sap mangane Irma diawas. Masalah, maka bertanya Umar radhiyallahu ashabahu, kepada para sahabatnya, ingkana Apabila mengetahui ahaduhum, dari salah satu kalian, ya'rifu hadar rajulal muslima, seorang muslim yang terpercaya, musliman amin, seorang muslim yang terpercaya. Qala rajulun, ada seorang berbicara, ana amfu, saya mengetahuinya wahai Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. ya. Nah, di sini ada fa itu harap atop, ya. Fa harap atop itu menunjukkan tartib tapi berurutan, dan urutannya sebentar. Lalu kan artinya. Kalau kemudian pakai harap atop apa? Kemudian summa. Ya. Jadi kalau summa mah jedanya panjang. Kalau fa mah jedanya sebentar. Maka summa itu artinya kemudian, kalau fa itu artinya lalu. Itu menunjukkan jeda antara ke satu dengan yang kedua. Ya, misalkan Ja'a Randi, ya. Ja'a Randi Padiki, ya. Ya. Datang Randi, lalu tidak lama kemudian diikuti oleh Diki. Ja'a Randi Thumma Pepen, misalkan. Ya. Datang Randi, kemudian sudah lama sekali baru datang Pepen. Nah, itu pakai summa. Ya, harap. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ya, tuh eta aya harap atau fa. Ya. Ketika manusia diciptakan dari sperma yang menjadi segumpal darah yang menjadi rahim, kemudian faqaddarahu, lalu oleh Allah takdirnya ditetapkan pada usia 4 bulan kan dalam hadis. Summas sabila. Nah, dari 4 bulan kemudian oleh Allah summas sabila yasaroh,
jalannya dimudahkan itu dalam proses lahiran. Ya. Mohon maaf, bayi yang besar bisa keluar dari yang tidak begitu besar. Itu yassar. Atau bayi itu dimudahkan itu ketika dia dalam perut ibunya dia berdiri ya, kepala di atas, kaki di bawah. Intisob. Mungkin cangkel dongkos sekali-kalinya si bayi temur. Alal intisob ya, kepala di atas, kaki di bawah. Idza jaa waqtul huruj inqalaba. Ketika bayi itu akan lahir, maka jadi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi kalau si bayi itu masih tetap kepala di atas, kaki di bawah, itu apa kelainan ya, berbahaya ya, sungsang namanya. Yang normal itu summa sabila yasarah, dimudahkan oleh Allah itu tadi. Pertama bisa keluar dengan berbagai macam pembukaan ya. Kemudian dari yang tadinya berdiri jadi terbalik ya. Nah dari 4 bulan ke lahir itu normalnya berapa bulan? 9 bulan. Lama sebentar? Lama. Makanya pakai harap atau summa. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassara. Kemudian apalagi terusnya? Summa sabila yasara, terus summa amatahu, kemudian oleh Allah meninggalkan, dimatikan. Ya, dari lahir ke meninggal ya, ini kita berbicara lumrah pada umumnya ya. Orang lahir kemudian hidup ya rata-rata 60 tahun misalkan ya. Dari lahir ke 60 tahun lama atau sebentar? Lama, makanya pakai harap atau apa? Summa amatahu fa'akbaroh. Nah, dari mati ke dikuburkan pakai harap atau pak. Kenapa? Karena dari mati ke meninggal, dari meninggal ke dikuburkan lama sebentar. Ya paling lama juga sehari menunggu keluarganya misalkan. Tapi idealnya kita harus menyegerakan proses penguburan itu. Maka pakai harap atau apa? Fa'akbar. Summa idza syaa ansharon, kemudian dibangunkan lagi tulang. Ya, seperti itu. Nah, itu ya pakai harap. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa'akbara. Ya, seperti itu. Dikuburkan anak usaha kudu hirup. Kira kumaha pacul sorangan. Oh, teman tara gaul, jelema teh angkatkeun we mani kuku ceprakan sorangan kumaha. Kakuburan nawa pacul sorangan, mungkus sorangan. Nah itu ya. Jadi Umar itu sedang mencari calon pejabat di bawahnya. Ya. Ada mungkin Umar sudah melirik, oh si Anu tuh ya. Tapi Umar konfirmasi ke teman-temannya, ke sahabatnya. Tahu nggak si laki-laki itu kelihatannya itu al-amin, terpercaya. Ya. Kata ada seseorang yang berkata, oh ana a'rifuhu, saya yang mengetahuinya, saya temannya. Atau saya mengetahuinya, ya Amirul Mukminin. Awas itu ada iya munada, ada iya harap nida, kesananya mudhof, harus dibaca nasab. Ya Amirul, jangan ya Amirul. Jangan ya Amiril, karena itu munada mudhof. Kayak Rasulullah ya Rasulullah, Habibullah ya Habiballah, Khalilullah ya Khalilallah, Habibul qalbi ya Habibal qalbi. Kan aya lagu dangdut tuh salah atau lagu qasidah. Habibi 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 ya Nurul Ain. Itu lam yablek gitu. Walau jacrug gitu. Itu salah kan, karena munada mudhof tapi dibaca ya Nurul Ain. Maklum artisnya bukan dari PBA. Dia tidak belajar ilmu nahwu ya. Yang salama Anda nyanyi, orang PBA nyanyi lagu eta nurutan siga kitu. Ada itu melanggar hak cipta kalau mau dirobah. Saruana gitu ya. Tidak berani apa karena itu hak cipta, bisi penciptana ngamak gitu. Mun ngamak aja kan enggak apa-apa sih gitu ya.
Harusnya habibi ya nurul ain. Itu munada mudhof ya seperti itu. Ya, jadi ulah hal yang bahasa Arab tapi tidak ngerti kaidah bahasa Arab ya. Nah, itu ya amirul mukminin ya. Nah, apa kata si laki-laki itu? Innau fulanun, oh itu masih Anu bin Fulan. Ya. Al-qawwamul apa ini ya serupanya? Al-qawwamul laila ya, dorob saja. Dia suka bangun malam. Ya. Tahajud lain teleponan. Wasawamun naharo, siangnya puasa. Ibadahnya selis 32 artos puasa. Ya, dia mengatakan, oh itu ya, dia itu adalah orang yang suka tahajud, suka puasa Senin Kemis. Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata, hal nasibatuhu fi zawajin, apakah engkau punya hubungan pernikahan? Qala laki-laki itu berkata, la, tidak. Hal safarta mahu, apakah engkau pernah bepergian dengannya? Qala laki-laki itu berkata, la, belum pernah. Qala Umar berkata, hal anta jaruhu, apakah engkau tetangganya? Qala la, bukan. Hal amal tahu bid dirhami wad dinari, apakah engkau pernah berhubungan uang dan dinar dengannya? Qala la, tidak. Faqala Umar berkata, innaka, sesungguhnya engkau, idzan, kalau begitu, la ta'rifuhu, tidak mengetahuinya. Jadi tukang tahajud di malam hari, tukang puasa sunat Senin Kemis, itu bukan jaminan, bukan ukuran kita bisa mengetahui orang itu baik ya. Tetapi dari mana kita mengetahui karakter seseorang? Satu, bizawajin, dengan menikah. Ya minimal nu tahu karakter suami istrina, nu tahu karakter istri suamina, kan? Ya, misalkan apa, nanya tentang saya, tanya ke istri saya, ya, pasti tahu banyak tentang saya. Kalaupun nanya istri saya, ya ke saya, ya seperti itu. Nah itulah berita. Kenapa? Karena ada orang yang memilih tidak menikah, memilih apakah pilihan hidup atau tepayu, kan beda ya. Jadi tidak menikah itu apakah dia pilihan hidup, saya ingin single, ribet kawin tehnya kudu melayani suami, ya, kudu boga budak. Itu kan kasus di Jepang sekarang kan. Populasinya menyusut karena orang-orang tidak mau menikah dan tidak mau berkembang biak, tidak mau punya anak. Berarti kita tidak menikah itu tidak berinteraksi. Kalau menikah itu kan menyatukan dua karakter yang berbeda, suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan, menyatukan dua keluarga besar yang berbeda. Itu kan interaksi yang luar biasa dengan menikah itu. Menikah itu tidak sederhana asal laki-laki kepada perempuan suka sama suka, tidak. Ya, harus suka kepada mertua kita, suka kepada ibunya, bapaknya, adiknya, ya. Kadang jadi masalah kita dengan pasangan kita, oke, nggak ada masalah. Tapi pasangan kita bermasalah dengan orang tua kita, nggak bisa itu. Ya. Misalkan saya atau kita dengan perempuan kita nggak ada masalah. Tapi kita ada masalah dengan orang tua si perempuan itu jadi masalah. Ya. Maka pernikahan menjadi salah satu ukuran untuk mengukur karakter seseorang. Punten di kampus ya ada beberapa dosen yang rata-rata perempuan sih yang sudah menjadi ketua prodi, bahkan sebentar lagi menjadi guru besar. Beliau tidak menikah ya. Nah, kita nggak tahu alasannya ya, kita juga nggak berani. Bu, nah ibu can kawin. Soal atuh ku bapak kawin, malah begitu.
Ya kita nggak tahu ya, itu sangat privasi kalau hal itu ya, sangat sensitif ya. Ya mungkin saja, mungkin ya kita spekulasi, mungkin misalkan dia punya pengalaman pahit ya dengan seseorang sehingga tidak memilih, atau ya mungkin tidak ada yang mendekati karena segan ya, belum nikah sudah menjadi dokter ya, berarti laki-lakinya juga segan ya mendekatinya. Tapi ada kisah di UIN Jogja ya, Profesor Jakiyah Darajat, pakar pendidikan Islam, sudah profesor belum menikah. Akhirnya dia menikah dengan sopirnya, dengan sopir pribadinya, ya Direktur Pascasarjana UIN Yogyakarta, itu ya seperti itu. Kalau di film bioskop mah ada dosen ya, cantik, dosennya belum menikah dengan mahasiswa bimbingan skripsinya. Tamat film, kan film Indosiar makan macam-macam ya. Nah itu ya, maka dengan menikah adalah salah satu ukuran bagaimana karakter kita, ya seperti itu. Kan mungkin istri saya tahu bagaimana tidurnya saya, bagaimana keseharian saya, wah segala macam ya seperti itu. Kemudian apakah Anda pernah bepergian? Nah, karakter seseorang juga bisa ketahuan dengan bepergian, ya. Misalkan Anda ya, kalau Anda salah satu di antara Anda pernah bepergian dengan saya, ya, kumasi Pak Kosim itu ketika di jalan, gimana sholatnya, gimana makannya, gimana mobilnya, apakah tidur atau bagaimana, ya. Ketika Anda pernah bepergian dengan seseorang, apakah dengan teman atau dengan siapa saja, itu salah satu kesempatan kita untuk melihat karakter seseorang. Ya, karakter seseorang itu bisa dilihat tatkala kita bepergian ya. Kalau dengan teman pasti kan kita sering pergi bareng kan, yang namanya teman, sahabat. Nah itu ya, itu bisa dilihat dengan bepergian. Karena apa? Beda karakter kita sedang begini dengan karakter kita sedang bepergian, itu beda ya. Kenapa beda? Ya karena bepergian itu mungkin ya kita sedang berada dalam perjalanan, banyak ujiannya, banyak cobaannya ya. Tetangga, nah apalagi tetangga ya, tetangga itu luar biasa ya. Tetangga itu adalah orang yang 24 jam dengan kita, apalagi kalau kita yang merantau, mungkin tetangga itu bisa lebih dari saudara kita ya. Saudara kita mah jauh, tetangga kita mah walaupun secara nasab orang lain, tapi dia 24 jam berada dekat dengan kita ya. Maka dalam kitab Al-Kabair karangan Az-Zahabi ya, menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar ya, menyakiti tetangga itu ya. Rasul ditanya oleh sahabat, "Dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasul, tunjukilah aku perbuatan yang mana ketika aku melakukan perbuatan itu aku nanti akan masuk surga. Kata Rasul, "Kun muhsinan," jadilah engkau orang baik. "Kaifa arifu anna muhsin," bagaimana cara mengetahui saya adalah orang baik? "Sal jironaka," tanya tetanggamu. Kalau kata tetanggamu kamu orang baik, berarti kamu baik. Kalau kata tetanggamu kamu orang jelek, orang jahat, itulah kamu ya. Maka baik-baiklah dengan tetangga. Kita tetangga teh nanyakeun, "Hai Kang Randi teh kumaha?" "Oh, eta mah garong atuh." "Hai Kang Randi teh kumaha?" "Eta nu pedit, pang pedit-peditna di kampung ieu." Nah, sekali itu ya. Tetangga kita pasti jujur, enggak akan berbohong. Ya buat apa mereka bohong? Ya. "Kang Randi teh kumaha?" "Oh, eta mah ustad. Tukang ngawuruk di dieu. Ngan istrina 3 misalkan." Contoh ya seperti. Nah itu tetangga itu salah satu indikator bagus atau tidaknya orang. Maka baik-baiklah dengan tetangga ya, seperti itu. Jadi kita adalah sesuatu yang dikatakan oleh tetangga kita ya, mereka pasti objektif jujur ya, seperti itu. Kemudian hal amatu bidirham wa dinar. Nah ini orang itu salah satunya diuji ketika mengelola uang ya. Dia dengan temannya baik ya, nggak ada masalah ya, ibadahnya rajin. Tapi ketika dia diberi amanah uang, bisa saja orang itu tergelincir, tertipu, terjerumusnya ketika diamanahi ngurus uang ya, seperti itu. Jadi ini teks luar biasa ya, bahwa
karakteristik seseorang itu bisa dilihat apakah dari hubungan pernikahan suami dengan istri, istri dengan suami dan yang lainnya, apakah saat bepergian bersama, bertetangga, berhubungan dengan keuangan. Ya. Kalau Anda tidak pernah melakukan ya dengan orang itu, berarti Anda dianggap tidak mengenalnya. Ya. Nggak apa-apa tidak semuanya. Misalkan saya tahu Kang Diki, kenapa? Karena saya pernah bepergian bareng. Udah salah satunya, nggak usah semuanya. Ya. Tidak semuanya dari sini, salah satu dari sini aja. Misalkan saya tahu Kang Diki, Kang Diki itu dulu pernah pinjam uang, tapi dia amanah, mengembalikannya tepat waktu misalkan, gitu ya. Nah itu salah satu ukuran dari yang 4 tadi. Ya. Kalau kita tidak punya kriteria dari yang 4 tadi, suaminya bukan, istrinya bukan, tidak pernah bepergian, bukan bertetangga dengannya, tidak pernah berurusan uang, innaka idzan la ta'rifuhu. Kalau begitu kamu bukan sahabatnya, bukan orang yang mengenali dirinya, bukan orang yang tahu tentang orang tersebut. Ya. Dzalika annal muslima, nah ini kesimpulannya bahwa seorang muslim yu'rafu diketahui jauhar islamihi. Apa jauhar teh? Permata ya? Permata keislamannya itu bil muamalati, dengan muamalah ya. Jadi sinar kita sebagai seorang muslim, cahaya kita seorang muslim akan diketahui ketika kita bermuamalah, tentunya muamalahnya dengan baik. Ya, seperti itu. Kang Jejen orang baik, dulu pernah menolong saya ketika saya dalam keadaan kesusahan. Kang Jejen yang pasang badan kepada saya. Nah itu ya, itu jauharul islami bil muamalah. Tos wallahu alam bisawab. Beli mengiting ya, Anda pahami fikrah asasiyah dalam teks ini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Allahu Akbar.